Swastiastu. Ya, halo pemirsa TVRI, Anda kembali menyaksikan Dialog Wacana Publik, kali ini bersama saya Chandra Kardana. Nah, Dialog Wacana Publik kali ini akan membahas mengenai perayaan Imlek di tengah musim pandemi. Hari ini, saudara, merupakan perayaan Hari Imlek yang jatuh pada tanggal Jumat 12 Februari 2021. Di Bali sendiri, perayaan Imlek pelaksanaannya dibatasi dan umat yang hendak sembahyang ke wihara maupun ke kelenteng juga jumlahnya dibatasi. Hal ini tidak terlepas dari pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat yang diberlakukan di Bali dan juga di Jawa sejak tanggal 9 Februari 2021 hingga tanggal 22 Februari 2021. Dan arahan dari Menteri Agama Republik Indonesia, Bapak Yakut Khalil Qumas, di tengah pandemi COVID-19 ini, perayaan Imlek hendaknya dirayakan secara sederhana begitu, sebagai ungkapan juga syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Lalu, bagaimana perayaan Imlek di Bali dan yang bertepatan dengan libur panjang di akhir pekan ini? Saya akan membahas dengan 3 orang narasumber saya. Yang pertama adalah Bapak Pintono Arif, Pengurus Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia. Pak Pintono, terima kasih sudah hadir. Dan narasumber saya yang kedua adalah Bapak Kolonel Infantri Made Alit Yudana, Dandim 1611 Badung. Selamat sore Pak, sudah hadir di TVRI. Selamat sore, makasih banyak. Selamat sore para pemirsa sekalian yang ada di rumah. Ya, dan terhubung secara daring, Bapak Sudiarta Indrajaya, Ketua Inti Bali. Selamat sore Pak Sudiarta. Ya, selamat sore para pemirsa TVRI dimanapun berada, termasuk narasumber. Terima kasih. Ya, terima kasih telah terhubung secara daring dengan Wacana Publik pada sore hari ini. Saya pertama ingin ke Pak Pin dulu nih, Pak Pin ya. Bisa diceritakan sedikit Pak mengenai sejarah perayaan Imlek di Indonesia dan juga khususnya di Bali nih, seperti apa perayaannya? Ya, kalau bicara sejarah, itu kan kita kembali ke awal dari Orde Baru. Jadi kan pernah stagnan, artinya tidak ada perayaan sama sekali dari tahun 1968 sampai 1999 lah katakan. Kemudian eranya Gus Dur itu mulai boleh warga Tionghoa itu boleh merayakan secara terbuka. Dulunya tertutup mungkin di rumah sendiri secara diam-diam. Kalau sekarang boleh terbuka, orang merayakan apapun yang kaitannya merayakan dengan barongsai dan lain sebagainya itu sudah bisa langsung. Nah, kemudian disahkan lagi oleh Presiden Mega tahun 2003. Nah, kesini kan sehingga perayaan Imlek itu sudah bisa dirayakan di kota manapun juga. Barongsai, ada liong dan lain sebagainya. Termasuk pesta-pesta Imlek, pasang lempion dimanapun juga udah dibolehkan. Jadi mulai 2003 sampai dengan sekarang ini udah berjalan cukup meriah. Ya. Artinya sudah diperbolehkan begitu Pak ya, dan perayaannya juga cukup meriah. Kalau berbicara sebelum pandemi nih Pak, seperti apa kemeriahan pelaksanaan Hari Raya Imlek nih? Jadi kemeriahan perayaan Imlek itu kan biasanya paling sering adalah identik dengan perayaan mengadakan pentas barongsai dan juga liong naga. Diarak ke bisa di jalan, bisa di dalam satu gedung. Kalau ada pertemuan biasanya kan perayaan Imlek, mengumpulkan orang, kemudian dia pentas. Nanti orang yang datang ngasih angpau langsung ke itu di barongsainya. Kemudian juga sembayangan, baik itu di rumah, di kelenteng, di wihara atau di tempatnya litang yang beragama Konghucu. Jadi perayaan Imlek itu dirayakan oleh semua warga Tionghoa yang mau merayakan. Jadi bukan perayaan agama, tapi merupakan perayaan tradisi Tionghoa yang karena ini perayaan Imlek itu adalah perayaan pergantian musim dari musim dingin ke musim semi. Oke, artinya ini bukan perayaan sebuah agama begitu Pak ya, jadi lebih ke budaya yang dibawa dari Tiongkok ke Indonesia gitu. Cuman ada beberapa yang mengklaim bahwa seperti dari agama Konghucu, bahwa perayaan Imlek itu adalah milik agama Konghucu. Ya, jadi tapi bagi saya itu silahkan aja ya. Yang penting adalah sebenarnya bukan siapa yang benar siapa yang salah, karena siapa mengklaim ini ya boleh aja, tidak ada masalah. Jadi kita ngikutin aja.
semua yang mau merayakan memaknainya sebagai apa? Apakah ini sebagai suatu kegiatan rutin setiap tahun atau suatu kegiatan agama? Jadi yang jelas bahwa Imlek itu adalah merayakan pergantian musim dari musim dingin ke musim semi, di mana musim semi itu adalah awal dari kegiatan orang mulai bercocok tanam. Oke, berarti di Tiongkok seperti itu ya, merayakan untuk pergantian musim dingin ke musim semi. Adakah rangkaian kegiatannya Pak sebelum akhirnya dirayakan pada satu tanggal itu pergantiannya? Jadi itu kan penentuan Imlek itu udah lama sekali. Tepatnya yang sekarang ini dirayakan sebagai tahun ke-2572, ya. Itu udah diputuskan semenjak dinasti Han, tepatnya tahun 104 sebelum Masehi. Dengan mengacu kepada kenapa ketemu angka 2572 ya. Adalah karena ada sabdanya Nabi Kongcu, yang mana ingin bahwa perayaan Imlek ini mengikuti tahun zamannya dinasti Xia. Nah, karena Nabi Kongcu lahirnya tahun 551 sebelum Masehi. Kalau kita jumlahkan sekarang 2021 ditambah 551 ketemu angka 2572. Oke. Gitu. Oh, jadi itu sejarahnya ya, sejarahnya, Pak? Ya? Baik. Ya. Saya ingin ke Pak Sudiarto dulu, Pak. Makna apa nih, Pak, di tengah pandemi yang dapat dipetik oleh warga dari Tionghoa? Karena kan ini kita merayakan perayaan Imlek ini di musim pandemi, Pak. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Bahwa Imlek ini adalah Imlek yang paling istimewa dari ratusan kali Imlek sebelum-sebelumnya. Karena inilah pertama kali warga Tionghoa, apakah mereka beragama Konghucu, apakah beragama Buddha, beragama Kristen, apapun itu juga, yang merayakan ini betul-betul adalah peristiwa Imlek yang pertama kali. Karena biasanya, seperti yang disampaikan Pak Pintono tadi, Imlek ini sebuah festival, hari raya menyambut musim semi yang pasti rame. Rame karena sebelumnya, tadi saya melengkapi bahwa ada festival ronde, untuk secara tradisi bahwa warga-warga di zaman Tiongkok kuno yang berasal dari jauh karena merantau, yang memungkinkan mereka pulang rumah. Ya, disambut dengan kehangatan, dengan simbol-simbol ronde berwarna dua, awalnya merah putih menjadi warna tiga warna, merah putih hijau. Sebagai simbol kekuatan persatuan. Ronde itu semakin digodok, semakin menguat, semakin merekat. Itulah sebagai simbol. Baik merah suka maupun putih duka, baik intern maupun ekstern, kita harus tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Dalam momen ini persatuan dan kesatuan bangsa itu sangat penting dijaga. Itu biasanya 1-2 bulan sebelum Imlek. Nah, lalu barulah kita menyambut musim semi ini dengan sebuah kegiatan yang meriah biasanya. Meriah karena kita datang bersembahyang, menghormat kepada leluhur kita kemana-mana, sampai ke rumah-rumah keluarga kita, saling mengunjungi, saling memberi doa dan penghormatan. Yang kedua, biasanya Imlek itu meriah karena makan, Pak. Jadi pesta makan. Oleh karena itu, kali ini ditiadakan. Ya, ini yang paling menarik, paling istimewa di antara ratusan ribuan Imlek sebelum-sebelumnya. Ini pertama kali di dunia yang terjadi bahwa kita tidak bisa lagi berkumpul dalam kelompok keluarga besar, makan-makan karena pandemi COVID. Ya. Nah, tetapi perayaan Imlek ini tetap jalan seperti saat ini. Maknanya itu yang tidak bisa pudar. Ini yang penting. Ya, yang mana rasa bersyukur, kemudian memberikan penghormatan kepada leluhur, kepada orang-orang yang kita cintai, dan berbagi. Nah, itulah yang makna yang penting, minimal 2 makna itu. Tahu berterima kasih, balas budi kepada orang tua kita yang melahirkan kita dan leluhur-leluhur kita. Yang kedua, jangan lupa berbagi, karena ini kan musim semi. Bagaimana kalau kita ingin memanen, menanam? Membagi angpao adalah simbol berbagi. Dan sekarang ketika pandemi, kita berbagi dengan kesempatan lebih luas. Kita bisa berbagi dengan tetangga, berbagi dengan lingkungan kita. Nah, kalau Pak Pin dengan saya secara organisasi, kita organisasi inti yang begitu besar dan PSMTI, kita berbagi, Pak. Ini menarik sekarang, kita bisa berbagi sembako, bisa berbagi dapur umum, berbagi masker, apa saja. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Nah, ini yang kita maknai Imlek dengan berbagi menanam agar di Imlek tahun depan kita diberkahi kesehatan, keselamatan, kekuatan, dan
kemajuan-kemajuan yang lainnya sebagaimana apapun yang kita harapkan. Seperti itu, Pak. Ya, bagaimana cara umat Tionghoa, Pak, mempertahankan makna yang Bapak sebutkan tadi tanpa kehilangan kehilangan nilai-nilai dari makna yang disebutkan tadi, Pak? Karena kan seperti yang Bapak katakan, hal yang juga sangat penting dalam perayaan Imlek adalah saling mengunjungi, begitu kemudian saling berbagi, tapi terhalang pandemi, Pak. Ya, ada satu pernyataan yang sangat bagus dari Sun Tzu, Pak. Ya, ini dikatakan karena Indonesia adalah bangsa yang besar, Tiongkok juga bangsa yang besar. Di situ dikatakan untuk meruntuhkan bangsa yang besar tidak bisa dengan cara mengirim pasukan perang, Pak. Tetapi dengan cara menghilangkan pengetahuan mereka. Dengan demikian maka negara itu akan runtuh, bangsa itu akan runtuh. Nah, spirit Sun Tzu inilah yang kita jaga. Seperti yang Bapak sampaikan. Kita harus turun-temurun dari generasi ke generasi mengajarkan tradisi ini, budaya ini. Beragama akan kuat kalau dilandasi oleh budaya. Nah, budaya ini yang kita terus pertahankan. Makanya setiap Imlek, makna itu tidak boleh hilang. Mungkin fisik kita tidak bisa berkunjung ke rumah tua-tua kita. Ya kan, mungkin fisik kita tidak bisa menerima angpau. Tetapi teknologi memberikan kemudahan. Ya, kita bisa berbagi angpau itu dengan mentransfer. Ya, mungkin bertemu dengan jumlah terbatas. Seperti di keluarga kami, keluarga besar, kami tidak bisa lagi ke keluarga besar, tetapi di klaster kecil-kecil, Pak. Keluarga yang lebih kecil, lebih kecil, lebih kecil. Nah, dengan begitu menghindari kerumunan, tetap makna Imlek dilakukan, persembahyangan itu dilakukan. Kalau sekarang kita ini secara live, nah sembahyang juga bisa seperti itu. Nah, sembahyang itu kan kekuatan keyakinan. Ya memang agak sulit memvisualisasikan bagi kebanyakan orang. Tetapi karena pandemi COVID ini, aturan pemerintah yang mengharuskan kita menjaga kesehatan kita, menjaga kesehatan keluarga kita, dan keselamatan bangsa dan negara ini, kita wajib patuh melakukan ini, Pak. Jadi cara menjaganya adalah dengan mempraktekkan, dengan mengedukasi, dengan memberikan contoh-contoh jauh lebih bagus, di samping memberikan penjelasan-penjelasan. Nah, kali ini apa yang Bapak kita lakukan ini adalah salah satu upaya untuk melestarikan, menjaga tradisi dan budaya yang luar biasa ini. Ya, pemirsa yang mendengarkan ini akan mendapatkan satu pemahaman, tidak usah berkecil hati, walaupun kita tidak bisa bertatap muka langsung, bertemu langsung, tetapi kita masih bisa bersuka cita atas apa yang kita hadapi, bersyukur karena kita masih diberkahi kesehatan. Ya, tetap bersuka cita begitu Pak ya, dan sekaligus juga mengakomodir. Harus tetap positif, optimis lah. Ya. Protokol kesehatan di tengah pandemi COVID-19. Protokol kesehatan itu wajib ikuti aturan pemerintah. Ya. Baik. Nah, yang unik dari perayaan Hari Imlek tahun 2021 ini adalah bertepatan dengan hari libur panjang juga Pak, kan di akhir pekan. Nah, ini yang menarik adalah biasanya kalau libur panjang itu adalah orang berlibur atau bepergian keluar kota begitu atau mengunjungi saudara. Nah, apa yang urgent yang harus dilakukan oleh pihak TNI dari pihak Bapak selaku Dandim untuk mengantisipasi pergerakan atau mobilisasi massa di tengah libur akhir pekan yang cukup panjang ini, Pak? Baik, terima kasih. Sesuai petunjuk terakhir kemarin kita sudah rapat koordinasi dengan unsur pemerintah daerah dan para tokoh masyarakat juga. Kita sesuai dengan petunjuk dari surat edaran gubernur, terus surat edaran bupati dan wali kota juga. Kita melaksanakan PPKM jilid 3, kalau dibilang jilid 3 yang berbasis mikro. Intinya gini, sebenarnya pembatasan kegiatan masyarakat ini sebenarnya sudah kita lakukan lama, sejak awal kita pandemi juga sudah lakukan. Cuma untuk saat ini, karena kaitan dengan PPKM skala mikro ini, kita membuat suatu batasan kepada masyarakat di tingkat yang paling terbawah, yaitu sampai ke tingkat banjar. Jadi kita menggunakan sumber daya manusia yang ada di sekitar situ dengan menggalakkan lagi satgas gotong royong yang ada yang sudah pernah dilaksanakan di Bali ini. Dengan melibatkan mereka dan meningkatkan lagi untuk kerjasama kita dengan mereka, dengan diawasi langsung oleh kami, baik dari TNI Polri langsung
kemudian kita mengontrol mereka sehingga mereka bisa berbuat untuk daerahnya. Ini kita lakukan kepada daerah-daerah yang skala mikro ini dianggap sebagai daerah yang merah, terutama desa-desa yang mungkin secara angka COVID-nya tinggi, yaitu merah, sehingga pembelakuan itu tidak seluruhnya kepada seluruh daerah yang ada di Bali. Tapi yang untuk di daerah Denpasar, hampir sebagian besar kota Denpasar ini kita melakukan itu. Kaitan dengan libur tadi itu, nah itu salah satunya kita mengupayakan demikian, supaya untuk memberikan motivasi lagi kepada masyarakat, bahwa kesehatan nomor satu. Apalagi dengan ada kegiatan Imlek ini, ya mungkin sama dengan kegiatan agama lain juga, kita ada pembatasan yang cukup untuk menghindari kerumunan tadi. Ya. Dan meningkatkan 3T, 3M, dan apapun yang berhubungan protokol kesehatan itu kita tegakkan. Baik, Pak Dandim, kita jeda sejenak. Nanti saya akan melanjutkan dengan bagaimana situasi terkini di lapangan, apakah sudah mulai ada peningkatan dari mobilisasi massa. Dan bagi Anda pemirsa juga dapat bergabung dalam diskusi kita dan dialog kita pada sore hari ini dengan menelepon ke nomor 0361237706. Kita jeda terlebih dahulu dan akan kembali dengan perbincangan kita selanjutnya. Tetaplah di Dialog Wacana Publik. Ya, pemirsa, Anda kembali menyaksikan Dialog Wacana Publik yang membahas mengenai perayaan Imlek di tengah musim pandemi. Tadi saya berbincang dengan Pak Dandim membahas mengenai bagaimana urgensi untuk melakukan pengawasan terhadap masyarakat di tengah perayaan Hari Raya Imlek yang jatuh pada masih dalam suasana pandemi. Dan saya ingin bertanya, melanjutkan pertanyaan saya ke Pak Dandim, tapi saya mengingatkan Anda juga yang ingin bertanya, silakan menghubungi nomor 0361237706 dan bisa bertanya langsung kepada 3 orang narasumber saya. Saya akan kembali ke Pak Dandim, Pak. Libur panjang ini bagaimana situasi terakhir di lapangan, Pak? Terkait dengan banyak juga masyarakat yang ingin merayakan Hari Raya Imlek, apalagi berkumpul dengan keluarga. Kita juga sudah himbau juga. Kebetulan saya juga sudah mengecek ke salah satu kuncu, untuk kuil, kemudian tempat-tempat orang yang beribadah. Terus anggota kami juga kami perintahkan demikian. Dari pihak polisi juga sudah mengadakan pengecekan. Pada dasarnya kita tidak melarang kegiatan, cuma tadi kita membatasi untuk pelaksanaan kegiatan di dalam. Mungkin yang tahun lalu bisa lebih meriah, mungkin tahun ini cukup, ya tadi katakan tadi, ya sederhana. Terus pembatasan juga orang yang melaksanakan kegiatan, mungkin di satu tempat yang kira-kira mengundang keramaian itu kita kurangi, kita batasi. Pak Dandim, kita tahan dulu karena ada telepon yang akan masuk, Pak Dandim. Silahkan, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Ya. Selamat sore. Selamat sore, Pak Pintono, kemudian Pak Dandim dan juga Pak Zin yang menjadi narasumber sore hari ini. Oke, saya bertanya kepada Pak Dandim 1611 Badung yang juga sekaligus wakil Satgas Covid Kabupaten Badung dan juga Kota Denpasar. Pak, mohon maaf sebelumnya, boleh disebutkan nama dan juga dari mana asalnya, Pak, sebelum bertanya? Namanya Pak Susanto dari Denpasar. Pak Susanto dan Denpasar, dari Denpasar. Silahkan Pak, langsung dengan pertanyaan Bapak. Oke, kepada Pak Dandim yang sekaligus wakil Satgas COVID-19 Kota Denpasar dan juga Kabupaten Badung. Nah, tentu perayaan Imlek di tengah pandemi ini tentu masih juga umat datang ke kelenteng untuk merayakannya. Nah, sejauh mana penerapan protokol kesehatan, pengawasan terhadap para umat yang mendatangi kelenteng dalam rangka untuk mengaturkan sembah kepada Tuhan Yang Maha Kuasa di dalam satu perayaan Hari Raya Imlek di tahun ini. Nah, seperti apa itu? Baik. Ada lagi Pak Susanto? Okay. Kemudian kepada Pak Pintono, nah ini upaya-upaya yang dilakukan ya, seperti apa ketika di rumah hanya tidak boleh anjang sana, kemudian bagaimana tradisi angpau yang semestinya menjadi satu tradisi yang sangat dinantikan, tetapi ketika pandemi ini mungkin hanya keluarga inti, tapi bagaimana tradisi angpau ini juga masih bisa memberikan sebuah kebahagiaan bagi keluarga yang lain, sehingga Imlek ini dirasakan begitu mendalam oleh keluarga-keluarga yang lain. Meski tidak pernah atau tidak boleh bertemu begitu. Bagaimana? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Susanto dari Denpasar. Ya, saya ke Pak Dandim dulu nih Pak. Bagaimana nih pengawasan di kelenteng atau pusat-pusat persembahyangan bagi umat Tionghoa yang ingin melakukan ibadah itu? Apakah sudah diterapkan protokol kesehatan? Baik Pak Susanto, kami jawab Pak ya. Ini kebetulan sudah kita adakan juga di
pertemuan-pertemuan sebelum Imlek ini yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan kepolisian, yang kami hadir juga di 2 tempat, baik di tingkat wali kota maupun di tingkat Kabupaten Badung. Di sini disampaikan bahwa perlakuannya sama dengan kegiatan agama lainnya. Jadi yang kita atur adalah bagaimana orang-orang yang akan melaksanakan ibadah, kita atur untuk waktu kedatangannya. Ya, kita atur waktu kedatangan. Kemudian bagi umat-umat yang bisa merayakan di rumah, mungkin alangkah baiknya kita sarankan. Tapi kalau toh juga memaksa, itu dari pihak panitia pelaksanaan kegiatan agama itu sudah memberikan informasi dan akan mengatur, mendaftar, kemudian akan diatur dari mana-mana jam sekian, kemudian dari pihak TNI yang Polri juga akan mengirimkan anggota dan tim protokol kesehatan ke tempat-tempat yang diperkirakan nanti akan jadi ramai. Karena ini memang antisipasi kita kepada semua umat, tidak hanya pada saat Imlek ini. Kemarin juga di saat kita agama Hindu juga di Pura-Pura, kami juga melaksanakan sama dengan itu, dengan pembatas-pembatas yang sangat teratur dan terkoordinir dari sebagai semua pihak yang ada, baik melibatkan pecalang maupun sampai tingkat daerah. Ini kita juga sudah koordinasikan baik matang-matang, dan kita juga tekan kepada mereka agar tidak melaksanakan kegiatan, ya mungkin kalau kita bilang melaksanakan kegiatan yang menimbulkan orang itu lama di kegiatan agama. Ya, kita juga tahu sendiri, mungkin semua orang ingin bersembahyang, tapi memang keterbatasan tempat disesuaikan dengan kondisi ruangan juga, atau mungkin posisi tempatnya yang kira-kira ideal bagaimana sih untuk protokol kesehatan. Kita sudah sampai kepada ketua-ketua penyelenggara kegiatan agama tersebut, sehingga pelaksanaan protokol kesehatan itu benar-benar dilaksanakan dengan baik dan benar. Dari pemantauan di lapangan sendiri sudah dilakukan secara tertib atau belum nih Pak? Kebetulan saya tadi malam dengan sore kemarin sudah ngecek juga, walaupun sekilas sudah berjalan, dan mereka juga sepakat, mereka juga setuju bahwa ini memang akan mendukung protokol kesehatan. Ya, dan supaya tercipta suasana kondusif gitu Pak, ya, bagi yang ingin kita beribadah itu kan ibadah untuk diri kita sendiri. Kalau kita nanti berakibat jelek, kan kurang makna agama juga kurang bagus. Makanya kesehatan masyarakat utama, tetap kita melaksanakan ibadah, kesehatan juga tetap dijaga. Ya, kesehatan nomor 1 tetap ya. Saya ke Pak Pintono sekarang. Bapak termasuk yang bersembahyang begitu ke Kongco Wihara atau yang merayakan Imlek di rumah nih Pak? Gini, saya kegiatan merayakan Imlek di rumah itu sembayangan, lalu leluhur. Ya. Karena agama saya sebenarnya Katolik, tapi saya turut merayakan karena ini tradisi keluarga sejak lama. Baik. Kemudian kalau menjawab tadi pertanyaan Pak Susanto, selamat sore Pak. Ya. Jadi memang tadi sudah disampaikan sama Pak Sin sebenarnya panjang lebar mengenai perayaan Imlek, tradisi yang harus dilakukan tiap-tiap individu. Yang pertama biasanya kan kita kumpul keluarga, maksud saya keluarga yang tidak serumah. Mungkin walaupun satu kota tapi tidak satu rumah. Kadang ada juga keluarga kita yang di luar kota. Nah untuk tahun ini kita mengikuti protokol kesehatan, kita tidak mengundang saudara-saudara yang tidak satu rumah. Itu pertama untuk mencegah daripada penyebaran pandemi, karena kita tahu orang perjalanan dari, apalagi dari luar kota atau dari luar, kita tidak pernah ngerti virus itu kan tidak kelihatan ya. Tidak terlihat dan tidak tahu ada di mana Pak ya. Kalau ada seorang yang OTG, salah satu yang datang, kan bisa nulari. Yang pihak di rumah yang dikunjungi kan itu yang lebih tua ya, lebih rentan terhadap resiko penularannya. Jadi yang dilakukan adalah dengan virtual. Ya, itu bisa virtual sekarang udah bisa dipakai untuk sama-sama sekeluarga janjian melalui WA dulu, kemudian buka virtual, bisa saling sapa satu sama lain. Kemudian yang satu rumah memang langsung bisa kasih angpau. Ya. Tadi Pak Sin nyebut yang luar kota atau yang luar bisa melalui transfer. Jadi banyak cara sebenarnya. Yang penting tidak mengurangi makna. Ya. Sedangkan acara sembayangan yang biasanya kumpul, ayo kita kumpul sembayangan tanggal sekian jam sekian. Nah, kali ini masing-masing di tiap-tiap keluarga silakan mengadakan ritual sembayangan itu tiap-tiap rumah sendiri-sendiri, nggak bisa nggak kumpul lagi jadi satu. Tidak saling mengunjungi. Tidak saling mengunjungi, ya? Betul. Setelah hari ini apakah akan ada rangkaian pelaksanaan ini Pak, perayaan Hari Raya Imlek? Kan biasanya ada rentetannya. Kalau tahun ini seperti apa? Biasa kan tahun-tahun sebelumnya waktu normal itu
dalam satu organisasi itu ada perkumpulan yang ngumpulin anggota arisannya di dalam satu gedung, kemudian kita makan bersama apa namanya kepanitiaan, kemudian peserta arisan dan keluarganya. Nah, di situ ada selain pesta ada pentas barongsai. Yang utama barongsai, tapi kadang-kadang ada juga ditambah liong. Nah, acara-acara tersebut rutin tiap tahun dijalankan. Ya, tahun ini sama sekali tidak ada. Tidak ada, Pak, ya. Oke, baik. Saya ingin ke Pak Sudiarta dulu. Kan ini disebutkan oleh Pak Pin juga ada perayaan barongsai dan juga liong naga begitu, Pak, ya. Di tahun ini begitu bisa diceritakan sedikit, Pak, makna dari perayaan barongsai tersebut dan dikaitkan juga dengan tahun ini merupakan kalau tidak salah tahun kerbau logam ya, Pak Sudiarta. Ya. Ya, jadi sebagaimana masyarakat, khususnya masyarakat Tionghoa ketahui, barongsai itu kan spirit, Pak. Spirit sebuah semangat, sebuah energi positif yang dipancarkan dengan simbol-simbol naga dan singa itu. Perkasaan. Dan juga bahkan kita di Bali juga meyakini itu sebagai penolak bala. Ya, dari zaman-zaman dulu pernah terjadi, saya diceritakan, barongsai itu mengitari desa. Sama dengan ketika ada barong ngelawang di Bali gitu, Pak. Ya. Seperti itu. Jadi ini bisa diartikan seperti itu. Sekarang berkembang lebih luas itu menjadi seperti hiburan juga, entertainment, sebagai olahraga juga. Tetapi spirit yang ada di barongsai itu adalah spirit kebajikan dan kebenaran. Jadi setiap memunculkan barongsai, kita tuh harus menyadarkan, menumbuhkan di dalam batin kita bahwa kebajikan dan kebenaran itulah pedoman hidup kita dalam setiap keadaan. Nah, seperti itu. Jadi kembali lagi tadi melengkapi pertanyaan Bapak itu, bahwa kita ini terbantu sekali dengan teknologi. Jadi kedua, manusia tuh punya akal budi banyak, Pak. Jadi dengan adanya pandemi COVID yang berkepanjangan ini, sudah hampir setahun kita pandemi COVID, kita sudah taat sekali dengan peraturan pemerintah. Kita bisa tetap bersembahyang, Pak. Dengan cara tidak di hari H-nya. Seperti keluarga saya sembahyang, Pak, per kelompok kecil. Saya mengajak orang tua saya, karena tradisi, saya sembahyang ke Kungcu Tanjung. Kita kontak, oh dia buka jam 12 sampai jam berapa. Saya dapat giliran jam berapa sembahyangnya. Oh jam 12:30. Nah, kami datang, tetapi dalam jumlah sedikit, kecil. Dan dalam waktu yang pendek. Nah, kita memperhatikan protokol kesehatan, karena tujuan kita sembahyang untuk keselamatan, untuk kesehatan, untuk memuliakan kehidupan kita ini, dan orang-orang yang kita sayangi juga, termasuk bangsa dan negara kita. Oleh karena itu, sudah seyogyanya memang, kami semuanya warga Tionghoa ini, taat dengan ketentuan pemerintah, tetapi kami datang, sudah dari sebulan sebelumnya kami merayakan, Pak. Datang ke tempat sembahyang ini dulu. Nanti minggu depannya kemana. Kemudian kami menyadari, baik sebagai pribadi, kelompok keluarga maupun komunitas, seperti kami di INTI, Pak Pintono di PSMTI, kami membagi sembako, Pak. Kalau dulu kami buat kegiatan besar, sekarang INTI membagi 500 sembako kepada masyarakat luas dan kepada masyarakat Tionghoa. Bagi masyarakat Tionghoa yang sekiranya kita pandang dia butuh sembako itu agar bisa merayakan Imlek, tetap terlaksana. Makna itu terlaksana. Kita kirimkan, Pak, ke rumah mereka. Mereka tidak harus datang ke tempat kita. Kita yang mengantarkan, entah sopir kita, entah Gojek, entah bagian dari kepanitiaan Imlek ini, jalan mengantar ke rumah-rumah. Sehingga tidak menimbulkan kerumunan. Dan rencana membagi sembako itu tetap jalan. Membagi angpau juga sama. Biasanya hari H mereka datang ke rumah tua, habis dari rumah sini ke rumah sana, ke rumah sana. Tidak seperti itu lagi. Nah, nanti datang sebelumnya dan dikirimkan juga sebagian. Itu salah satu cara yang kami lakukan, sehingga perayaan itu tetap penuh makna. Tetapi dengan keterbatasan waktu, keterbatasan untuk menghindari kerumunan itu. Karena kesehatan yang utama, seperti Pak Dandim sampaikan, bukan untuk diri kita, bukan hanya untuk keluarga kita, tetapi ini masalah bangsa dan negara kita. Kita wajib mentaati itu semua. Semoga di tahun kerbau ini sebagai simbol bahwa pentingnya meningkatkan kesabaran, pentingnya menjaga ketenangan hati dan pikiran kita dengan tetap bekerja keras,
rajin, ulet, dan tekun, serta menambah kebajikan. Mudah-mudahan pandemi ini segera bisa kita atasi dengan semangat gotong royong. Ya. Demikian, Pak. Pak Sudiarto, nanti saya ingin Bapak menjelaskan lebih lanjut bagaimana penerapan protokol kesehatan ketika melakukan persembahyangan di tempat ibadah, tapi kita akan jeda terlebih dahulu nih Pak Sudiarto. Baik, Pak. Ya, bagi Anda pemirsa jangan kemana-mana, saya ingatkan kembali bagi Anda yang ingin berdiskusi dan berbincang langsung dengan narasumber, Anda bisa menelepon ke nomor kami di 0361237706. Jangan kemana-mana, kita akan kembali usai jeda. Ya, pemirsa, Anda kembali menyaksikan Dialog Wacana Publik yang membahas mengenai perayaan Hari Raya Imlek di tengah musim pandemi. Saya ingin ke Pak Sudiarto lagi, Pak, bisa digambarkan kepada kita lebih detail lagi tentang perayaan Hari Imlek di tempat ibadah, Pak. Jadi bagaimana protokol kesehatannya, kemudian apakah warga sudah menaati hal tersebut, Pak? Ya, baik Pak, seperti yang Pak Dandim sampaikan, bahwa pandemi ini kan jalan cukup panjang, Pak, hampir setahun. Ya. Jadi semenjak awal itu, tata cara protokol kesehatan dan fasilitas penunjangnya itu sudah tersedia di semua tempat ibadah kita, Pak. Ya, jadi dari mencuci tangan, ada hand sanitizer, ada mengecek suhu, menjaga jarak, itu sudah diatur, Pak, di tempat-tempat sembahyang itu. Yang kedua, seperti yang saya sampaikan tadi, pengelola wihara itu menjaga ketat sekali protokol kesehatan. Salah satu cara mereka itu adalah mengurangi jam untuk berkunjung. Ada yang mulai buka dari jam 12 hanya sampai jam 5 saja. Kemudian yang datang ada yang mendaftar. Kalau tidak mereka jaga di depan, Pak. Berapa orang bisa masuk. Itu sesuai dengan himbauan dan aturan pemerintah agar tidak menimbulkan kerumunan. Ketika mereka sudah di waktunya tiba, seperti pas saya ke Kongcu Tanjung itu, saya datang berlapan, dites suhu tubuh, kemudian disemprot hand sanitizer, cuci tangan, lalu secepat mungkin Pak kita sudah tata persembahan kita itu dari rumah. Nah, jadi sampai di sana kita mempersembahkan, menyalakan dupa, sembahyang dengan berbagi. Biasanya kan bisa sekaligus berlapan gitu Pak. Nah kalau kondisinya tidak memungkinkan ya bertiga. Kan ada urutannya kalau kita sembahyang di kelenteng. Ya. Nomor 1 di sini, nomor 2 di sana, nomor 3. Kan urutan seperti itu. Nah kami membagi diri. 3 orang, nomor 1 selesai, nomor 1 ke nomor 2. Kemudian yang berikutnya ke nomor 1-nya gitu Pak. Terus seperti itu. Bergilir. Nah begitu selesai, kami permisi dan pulang. Ya menyumbang seperlunya di sana dan membagikan apa yang kami persembahkan itu kepada yang menjaga di sana. Baik. Sesimpel itu Pak. Jadi sepanjang ini protokol kesehatan sangat ketat sekali diterapkan. Seperti yang saya sampaikan tadi, tujuan sembahyang itu kan untuk memohon keselamatan. Yeah. Jangan sampai terjadi yang sebaliknya. Dan ini sangat disadari sekali. Dan tidak semua melakukan itu. Perwakilan saja. Ya, begitu Pak. Baik, artinya sudah 3M itu sudah dilakukan Pak ya, mencuci tangan, kemudian juga menggunakan masker ketika datang dan juga menjaga jarak sehingga tidak terjadi kerumunan, begitu Pak ya? Iya, betul sekali Pak. Kesehatannya. Ya. Saya ingin bergeser ke Pak Dandim Pak, terkait dengan libur panjang akhir pekan ini, adakah nantinya operasi justisi yang dilakukan Pak, terutama di daerah Badung? Kalau operasi justisi sudah setiap saat dilaksanakan. Setiap saat? Tidak perlu tunggu hari libur, tidak perlu apapun, instruksinya sama. Baik PPKM 1 sampai PPKM 3 ini sama. Cuma hanya pemfokusan kegiatan aja yang lebih dipentingkan ke skala mikro. Artinya di tingkat bawah lagi kita mainkan. Seperti zaman waktu COVID awal-awal merebak, itu Satgas Gotong itu bergerak sangat masif dan sangat efisien sekali. Nah, itu kita akan mengulang lagi seperti itu dan kita akan galakkan lagi, mudah-mudahan bisa menekan angka COVID yang kita sudah berkembang sangat pesat. Kalau saya bilang angkanya sudah signifikan sekali. Tapi mudah-mudahan dalam minggu ini kita bisa kendalikan. Mudah-mudahan kita ya bisa menatap harapan baru lah. Dan dengan PPKM Jilid 3 ini bisa berjalan dengan lancar, bisa menekan angka COVID yang sudah makin tinggi. Ya, untuk menekan angka penularan COVID ini kan tentu saja perilaku masyarakat ini juga harus mendukung Pak ya. Nah, di PPKM Jilid 3 ini atau PPKM berskala mikro ini terkait dengan perilaku masyarakat sendiri bagaimana Pak? Sudah ada perubahan perilaku ke arah yang lebih baik, artinya lebih menaati protokol kesehatan atau belum bahkan?
secara nyata di lapangan ya kami lihat mungkin sudah 90% lah mereka mengerti protokol kesehatan itu. Cuma benar dan tidaknya itu yang jadi masalah. Ya. Misalnya pengguna masker, dia sudah pakai masker, tapi penggunanya tidak benar. Kedua, saat cuci tangan, dia benar melaksanakan cuci tangan, tapi tidak bersih. Ya. Kedua, saat kerumun, memang saat dia kegiatan awal tidak kerumun, tapi lama-lama seperti mendekat-dekat terus. Kalau tidak kita ingatkan, kita bubarin, mereka tidak ingat. Ya. Karena memang kebiasaan kita selalu begitu, selalu lupa. Kurang waspada. Tapi ternyata saya melihat di semua segi kehidupan sudah sangat protokol kesehatan sekali. Yang mungkin tidak bisa kita hindari adalah mungkin karena ekonomi aja. Mungkin mereka tidak bisa mengurangi kegiatan atau mobilitas di luar yang ya mungkin karena tuntutan ekonomi mereka harus bekerja dan harus ya melupakan itulah. Ya. Kalau saya bilang, cuma kita di lapangan selalu mengingatkan, mereka di jalan kita ingatkan, saat masuk kampung, itu tugas-tugas dari skala mikro itu, baik dari pecalang, kemudian dari aparat desa yang ada di situ, mengingatkan kepada warganya, baik orang masuk itu kita ingatkan, bahwa mereka harus pakai masker, kemudian kita tes suhu tubuhnya juga, kemudian kita tanya, mau kemana dan kemana, harapan kami, supaya mereka ya mengerti, bahwa protokol kesehatan ini demi mereka dan untuk melindungi rekan-rekan kita yang rentan akibat dari COVID-19 ini. Ya, belakangan kita melihat Pak akibat penerapan protokol kesehatan atau operasi justisi yang cukup tegas begitu ada sejumlah friksi-friksi atau gesekan terhadap masyarakat, terutama masyarakat yang masih buka usahanya di malam hari, Pak. Bagaimana Bapak memandang itu? Apakah nantinya akan lebih persuasif barangkali atau tetap cukup tegas nantinya, Pak, penerapannya? Baik, terima kasih. Ini kita lakukan juga, Mbak, seringkali memang ya namanya kita sesuatu itu ada pro dan kontra, terus ada yang menerima dan ada juga tidak terima. Tapi pada dasarnya kita melakukan tindakan di sini secara tegas tapi tetap humanis. Artinya kita tetap mendorong tindakan persuasif yang memberikan mereka sosialisasi juga, pengertian bahwa yang kita lakukan ini kan sebenarnya untuk mereka. Bukan hanya semata-mata ini program, tapi ini semata-mata untuk kepentingan kita bersama, secara meluas. Pertama, usaha. Kita tidak melarang mereka berusaha, tapi kita hanya mengingatkan bahwa jangan sampai kita berusaha ini atau melakukan suatu tindakan ini merugikan orang lain. Terutama kepada orang yang tadi sampaikan bahwa ada yang kelompok anggota masyarakat yang rentan. Nah, itu yang kita takutkan. Makanya kita menegakkan ini, disiplin ini sangat kita lakukan sesuai dengan aturan. Ya. Makanya pembatasan waktu, terus pembatasan dalam ruangan, terus pembatasan orang yang melakukan usaha di suatu tempat, itu kita sangat ketat. Karena ya kaitan demikian. Kalau kita tidak demikian, ya mungkin kita nggak bisa lagi bilang itu sesuai protokol kesehatan. Karena yang tahu protokol kesehatan itu adalah mereka sendiri. Makanya kita ajari mereka, kita himbau. Makanya selalu setiap kita melakukan di situ ada pamflet, kita ada tulisan di situ 3M, kemudian apa-apa yang harus dilaksanakan, bagaimana gambar-gambar contohnya supaya tidak melanggar protokol kesehatan, kita sampaikan. Sosialisasi artinya yang paling penting juga Pak ya, selain juga visual maupun, tapi tetap penegakan kita lakukan. Tidak pakai masker kita denda. Baik. Baik, kita akan berbincang lagi Pak, tapi kita akan jeda terlebih dahulu. Dan jangan kemana-mana saudara, kita akan kembali lagi dalam dialog wacana publik yang membahas mengenai perayaan Imlek di tengah situasi pandemi. Dialog Wacana Publik masih menemani Anda bersama saya Chandra Kardana. Saya ingin ke Pak Pin nih. Dalam rangkaian perayaan Hari Raya Imlek nantinya 15 hari ke depan akan merayakan Cap Gomeh juga Pak. Nah, bisa diceritakan sedikit mengenai Cap Gomeh dan juga imbauan Bapak nih terhadap teman-teman warga Tionghoa dalam merayakan Hari Imlek dan juga Cap Gomeh ini. Baik, terima kasih. Jadi kita tahu bahwa perayaan Imlek kan tanggal 1 itu hari hanya, kemudian ditutup sampai tanggal 15, tepat tanggal 15 Imlek, atau kita terkenal dengan nama Cap Gomeh. Biasanya setelah hari H Imlek, itu banyak sekali, saya bicara masalah waktu normal, tidak ada pandemi, itu banyak sekali perayaan-perayaan dari organisasi, sekolah saya juga pernah mengelola sekolahan, di sekolahan ngadain pentas seni, termasuk juga manggil barongsai. Jadi
semua ini karena sudah tidak memungkinkan untuk mengumpulkan orang, maka kegiatan-kegiatan itu sudah sifatnya pribadi ke pribadi. Jadi kalau keluarga mau adakan acara misalnya silaturahmi, tinggal mengatur waktunya tidak bersamaan. Kemudian bagi warga-warga terutama warga Tionghoa yang ingin merayakan sampai dengan Cap Gome, ya mereka tentunya sudah bisa mengatur waktunya sendiri kapan waktu yang paling tepat sehingga tidak bisa numpuk bersamaan. Untuk sekali lagi hanya menjaga protokol kesehatan. Jadi kita akan menjaga diri kita sendiri maupun keluarga kita, karena masalah pandemi ini bukan hal yang tidak bisa disepelekan. Kita harus mengikuti betul supaya hal yang tidak mungkin kita bayangkan terjadi pada kita maupun keluarga kita. Jadi mudah-mudahan apa yang dihimbau pemerintah kita semua bisa mentaati dengan penuh kesadaran kita. Itu saya kira, Pak. Baik, saya ke Pak Sudiarta, Pak. Ada pesan khusus terutama bagi warga Tionghoa yang merayakan Imlek di tengah pandemi agar tetap bisa mempertahankan nilai-nilainya, Pak, dan juga tidak terhalang begitu makna atau filosofi yang ada pada perayaan Imlek tahun ini. Ya, jadi pesan saya kepada seluruh warga yang merayakan Imlek, mari kita bersama-sama menjaga semangat gotong royong ini, menjaga spirit yang kita ketahui di Imlek ini, dan mendoakan agar bangsa dan negara kita ini segera dapat memutus mata rantai penyebaran COVID ini. Tetap semangat, tetap positif, mendoakan bersama-sama dan melakukan protokol kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah. Dengan demikian, kita telah memberikan kontribusi memaknai Imlek ini lebih baik untuk kemajuan kita bersama. Apa yang kita harapkan ke depan akan bisa kita capai kalau kita bersama-sama dengan berbagai komponen masyarakat bisa secepatnya memutus mata rantai penyebaran COVID ini. Kontribusi kita itu sangat penting bagi pemutusan mata rantai ini. Oleh karena itu, mari taati protokol kesehatan dengan baik dan tetap berkarya untuk kepentingan bangsa dan negara kita. Ya. Terima kasih. Baik, Pak Sudiarta, ini Pak Dandim sudah ada komitmen nih, Pak, dari teman-teman warga Tionghoa juga, terutama dalam perayaan Hari Imlek ini mereka dengan sangat serius begitu menjaga protokol kesehatan. Nah, ini Bapak sebagai yang termasuk penegak hukum juga, Pak, dan pemegang pengawasan begitu di daerah Bandung khususnya. Bagaimana nih ke depannya supaya situasi yang kondusif ini tetap dapat terjaga, tidak hanya di Hari Raya Imlek, tapi juga hari-hari ke depannya dan sepanjang kita bertahan di tengah pandemi COVID-19 ini, Pak. Baik, terima kasih. Tadi saya sampaikan juga, kami ucapkan terima kasih juga, karena mereka sudah sadar dan kami sangat terbantu ya. Mereka sudah mau bekerja sama kita untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwa protokol kesehatan itu mutlak harus kita laksanakan. Dan protokol kesehatan ini kan, saya harapkan kepada masyarakat bahwa protokol kesehatan ini jadikanlah gaya dan pola hidup kita yang baru. Karena tanpa adanya kita kesadaran untuk meningkatkan pendisiplinan protokol kesehatan, rantai COVID ini tidak bisa putus. Dan kita juga bisa menghentikan ini dan bisa mengendalikan COVID ini hanya dengan satu, menempati atau mengikuti segala protokol kesehatan yang ada. Jadikanlah budaya baru protokol kesehatan ini supaya kita menatap ke depan ini lebih baik. Kapanpun apapun yang terjadi selama kita hidup, yang penting bagi kita adalah kesehatan yang utama. Masyarakat kita sehat, masyarakat sehat, negara pun jadi kuat. Itu harapan kita. Makanya saya mengajak di sini, mari seluruh masyarakat meningkatkan kesadaran untuk melaksanakan protokol kesehatan. Tidak ada lain, hanya protokol kesehatan yang harus kita pegang dan kita laksanakan dengan benar. Itu aja. Terima kasih. Baik, sebelum kita tutup, terima kasih Pak Dandim. Sebelum kita tutup, Pak Pin, ada yang ingin disampaikan terakhir, Pak? Singkat saja. Yang akan saya sampaikan secara pribadi, ya, kita kan masuk ke dalam tahun kerbau logam. Kalau kita mengenal daripada watak atau karakter daripada seekor kerbau, itu adalah pekerja keras. Jadi walaupun kita menghadapi pandemi, di saat sekarang ini sudah hampir setahun,
mungkin entah sampai kapan. Ya, kita melakukan suatu kegiatan kita dalam cara mencari nafkah dan lain sebagainya ya. Harus menggunakan semangat daripada seperti kerbau adalah pekerja keras. Dengan penuh semangat, dengan penuh keyakinan, kita juga berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga apa yang kita lakukan ini benar-benar bisa menghasilkan sesuatu yang berguna buat kehidupan kita. Jadi kita manusia ini manusia yang penuh dengan kekurangan. Tanpa kita mau bekerja keras, ya segala sesuatu yang dihasilkan tentunya tidak bisa maksimal. Walaupun ada keterbatasan, tapi kita tetap semangat. Ya. Kita bekerja keras, kita tetap kejar apa yang menjadi pekerjaan kita, apa yang menjadi tujuan kita, sehingga pandemi ini tetap jalan, kita juga tetap survive dalam hidup. Baik, meskipun di tengah pandemi harus tetap bertahan dulu Pak ya, jadi tetap bekerja keras, berikan yang terbaik. Jadi kalau dilihat dari teman-teman atau masyarakat yang merayakan Hari Raya Imlek ini juga sudah menerapkan protokol kesehatan, dan inilah komitmen yang harus dijaga selama adanya pandemi COVID-19. Ya, pemirsa, tidak lupa saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Anda yang sudah menyaksikan, dan juga selamat Hari Raya Imlek bagi Anda yang merayakan pada tahun ini. Semoga makna dari perayaan Hari Raya Imlek di tahun ini, meskipun di tengah musim pandemi ini, tidak hilang begitu, tidak luntur, dan bisa kita menjaga saling mengunjungi gitu, maksudnya dalam keterbatasan, dan juga bisa saling berbagi dengan cara-cara yang diubah strateginya begitu Pak ya. Untuk itu sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Pintono Arif, pengurus PT MSI Bali, terima kasih sudah hadir. Kemudian Kolonel Infantri Made Alit Yudana, Dandim 1611 Kabupaten Bandung, dan juga Bapak Sudiarto Indrajaya, Ketua Inti Bali yang sudah bergabung secara daring. Terima kasih Pak Sudiarto. Ya, terima kasih Pak. Ya. Gongsi Pacai. Gongsi Pacai juga baru Pak. Imlek, semoga sehat sejahtera. Ya, selamat Hari Raya Imlek kepada seluruh narasumber saya, baik yang merayakan maupun tidak, kita jaga kebersamaan kita jaga soliditas kita dalam menekan penularan COVID-19 ini secara bersama-sama dan juga solid. Terima kasih bagi Anda pemirsa yang sudah menyaksikan Dialog Wacana Publik yang membahas mengenai perayaan Hari Raya Imlek di tengah musim pandemi. Saya Chandra Kardana. Saksikan lagi Dialog Wacana Publik minggu depan yang akan membahas dengan tema-tema lain yang juga tidak kalah menarik. Saya sekali lagi Chandra Kardana undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa. Om Santi 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 Om.